punten, maka jawablah dengan mangga-mangga. Sekarang saya ada di Banten, tentunya bersama Sarung Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara, maka tidak lengkap jika tidak singgah di kota Banten. Daerah yang berada di ujung kulon Pulau Jawa ini menyimpan banyak sekali situs bersejarah peninggalan Islam. Salah satunya adalah Masjid Agung Banten. Masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati ini adalah sebagai bukti nyata kejayaan peradaban Islam di abad yang ke-16. Lalu bagaimana sejarah awal mula berdirinya masjid ini? Ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak kejayaan Islam di tanah Banten. Let's go! Masjid Agung Banten termasuk salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid bersejarah ini dibangun pada tahun 1522 hingga 1570 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau adalah raja pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten adalah bukti nyata kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga sekarang. Meski kondisinya sudah tidak seperti saat awal didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Sahabat, akhirnya saya bisa melihat sendiri masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Ya, Masjid Agung Banten. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana pesona dan keindahan dari masjid ini. Kentalnya akulturasi budaya sangat jelas terlihat dari perpaduan budaya yang ada di masjid ini, yaitu ada Jawa Islam, Hindu Buddha, Tiongkok, sampai dengan Eropa. Mantap. Kalau gitu langsung aja kita masuk dan kita cari tahu apa aja yang ada di dalam. Oke? Let's go. Sejarah berdirinya Masjid Agung Banten pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Pembangunan kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kesultanan Banten. Pada periode ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Kemudian pada tahun 1632, pemugaran dilakukan dengan membangun menara setinggi 24 meter yang dirancang oleh arsitek Cina bernama Cek Bancut. Kemudian di tahun yang sama dibangun pula paviliun atau tiamah yang bergaya Eropa dan dirancang oleh Lucas Kardel, orang Belanda yang masuk Islam. Keberadaan masjid ini membuat Islam berkembang semakin pesat, khususnya di tanah Banten. Agung Kesultanan Banten ini didirikan oleh Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Arsitek daripada Masjid Agung sendiri itu diarsiteki langsung oleh Kanjeng Sultan. Tetapi kalau kita lihat di menaranya itu dibangun di era Kanjeng Sultan Maulana Yusuf yang diarsiteki oleh Cek Bancut. Itu orang Tionghoa yang memeluk agama Islam dan beliau mendedikasikan kepada Kanjeng Sultan dengan mendirikan menara. Bisa kita katakan bahwa menara masjid ini sangat unik kalau kita lihat bahwa perpaduan antara Belanda, terus dari Demak, ada dari Tionghoanya. Itu perpaduan daripada culture budaya-budaya yang ada di sekitar kawasan Kesultanan Banten. Nah, filosofinya adalah bahwa
Kanjeng Sultan mengajarkan kepada kita semua untuk bertoleransi kepada suku, ras, dan agama. Jadi kami, para zuriat dan seluruh masyarakat Banten itu sudah diajarkan bertoleransi kepada umat beragama sejak tahun 1500-an. Arsitektur kompleks Masjid Agung Banten terdiri dari bangunan masjid, serambi pemakaman, tiamah atau paviliun, menara, serta area pemakaman di halaman sisi utara. Bangunan utama masjid bentuknya hampir sama dengan masjid Jawa kuno pada umumnya, yaitu adanya gapura pada keempat sisi arah mata angin yang mengelilingi masjid. Yang unik adalah bagian atapnya. Bentuknya mirip sekali dengan pagoda Cina. Atap yang bersusun 5 ini menyimpulkan rukun Islam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Saiful Afandi. Bagaimana sih Kang awal mula sejarah berdirinya dari Masjid Agung Banten ini? Kalau ditanya berdirinya, kembali lagi kepada awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Itu tidak lepas dari peranan Wali Songo juga, karena memang Sultan Hasanuddin itu anak dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Itu yang meneruskan tongkat estafet dari orang tuanya untuk penyebaran agama Islam di ujung barat Pulau Jawa. Karena memang di sini itu masih kawasan kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran. Saya ada penasaran, bagaimana sebenarnya dulu metode penyebarannya? Metode penyebaran tidak jauh juga dari tata cara para Wali Songo juga, pendekatan kepada masyarakat juga tidak ada paksaan, lebih kepada budaya juga. Apakah dengan akulturasi yang ada di masjid ini itu juga bagian dari metode penyebaran dari Sultan Maulana Hasanuddin begitu? Betul, karena memang di Banten ini akulturasi kebudayaan juga, warganya juga kan dari berbagai suku bangsa. Sebelum adanya Islam juga sini kan ada Hindu, kemudian juga ada Tionghoa juga. Setelah jatuh ke kerajaan Islam, itu baru pedagang-pedagang yang dari Pasir pindah ke sini itu mulai banyak rame. Jadi pendekatan penyebaran agama Islam pun, semakin lebih fleksibel juga. Itu kenapa setelah adanya masjid ini ternyata penyebaran Islam di Banten cukup masif gitu ya. Baik, luar biasa. Keindahan Masjid Agung Banten ini terlihat pada perpaduan budaya Jawa Islam, Cina, dan juga Eropa. Ketiga nuansa itu menyatu sempurna pada arsitektur Masjid Agung Banten. Keunikan inilah yang membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid-masjid kuno lainnya. Banyak sekali orang-orang yang ya contohnya yang memposting foto, ada apa sih di tempat ini tuh yang mungkin ini ada sisi menariknya gitu ya. Di samping berziarah kita juga bisa sambil liburan. Dan inilah yang menjadikan dakwah, sisi dakwah daripada Islam itu yang mungkin para waliullah yang mungkin yang kemarin itu dengan wayang, yang mungkin dengan ornamen-ornamen seperti ini bisa mendatangkan para jemaah-jemaah untuk datang ke tempat ini. Baik, kalau gitu itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas ceritanya. Ini ada oleh-oleh dari Sarung Mangga. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk Pak Lutfi. Amin ya. Terima kasih. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Sarung Mangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar. 5 orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Sarung Mangga. Nah sahabat, sekian dulu cerita keseruan kami menelusuri jejak penyebaran Islam di Masjid Agung Banten. Masjid eksotis yang penuh dengan pesona keindahan, terutama di sore hari menjelang malam seperti sekarang ini. Masya Allah, indah sekali. Dan bagi Anda semuanya yang suka berwisata religi, Masjid Agung Banten menjadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungin.
Terima kasih sudah mengikuti kami. Nantikan terus keseruan kami menjelajahi peradaban Islam di Nusantara selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.